Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas flow aplikasi ScopePX ya, aplikasi point of sale. Flow-nya yang akan kita bahas adalah buka toko, pembukaan toko ya, pembukaan kasir, kemudian ganti kasir dan juga penutupan. Nah, mungkin untuk sesi kali ini kita akan bahas buka toko dan juga ganti kasir ya. Tentu disertai dengan beberapa contoh transaksi. Nah, kita masuk saja dulu, login dulu. Oke, kita masuk ke menu point of sale, pilih point of sale. Nah, untuk buka toko itu dilakukan pada saat pertama kali toko mau beraktivitas ya. Nah, di sini kita ada tombol yang namanya adalah tombol buka. Atau kita bisa menggunakan keyboard jika mouse agak repot ya, kita bisa menggunakan keyboard, tekan tombol slash. Kemudian kita masukkan setoran awalnya. Setoran awal ini untuk kembalian ya. Kemudian kita oke. Nah, setelah kita proses buka toko, maka kita bisa melanjutkan layanan kasir. Nah, untuk layanan kasir kita bisa klik yang namanya itu adalah belanja, atau kita bisa tekan tombol F3. Nah, di sini langsung masuk inputan untuk produk yang dibeli oleh kasir ya. Yang dibeli oleh customer. Kita bisa tekan F4 untuk lookup data. Nah, di sini kita enter contohnya. Atau kita bisa juga menggunakan barcode. Nah, kita pilih dulu barcode-nya, tekan tombol 1 untuk barcode. Kemudian kita masukkan yang namanya adalah barcode-nya. Nah, di sini langsung muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya ada lagi itemnya yang sama, contohnya barcode item tadi mungkin terselip di mana, kita nggak perlu edit ulang, cukup masukkan saja seperti ini, kita enter. Nah, otomatis di sini langsung berubah jadi 2 untuk produknya ya. Nah, setelah itu kita untuk melakukan pembayaran, customer melakukan pembayaran, ini kita tutup dulu. Kita escape setelah tidak ada item yang dimasukkan, escape. Nah, baru kita masuk ke pembayaran. Kita bisa masuk dengan tombol ini atau dengan keyboard. Untuk pembayaran, keyboardnya yang digunakan adalah F5. Nah, untuk tunai kita bisa tekan 1. Oke, kita bisa masukkan uang yang diberikan oleh customer, kemudian tekan enter, yes untuk cetak. Oke, sudah terjadi yang namanya adalah pembayaran tunai oleh customer. Nah, kemudian pada saat siang hari jika terjadi penggantian kasir, maka yang perlu dilakukan adalah kita masuk ke tombol, tekan tombol ganti kasir di sini, atau kita bisa tekan yang namanya adalah titik koma untuk ganti kasir. Titik koma untuk ganti kasir seperti ini. Nah, maka di sini akan terlihat posisi kas saat ini yang ada di toko tersebut, yaitu setoran awal 500.000, tunainya sekian, debit dan seterusnya kosong ya, belum ada transaksi. Nah, kemudian baru kita tekan enter. Nah, ini kita masukkan kasir penggantinya, maka kita harus login dulu kasir penggantinya, kemudian kita tekan enter. Oke, setelah itu sudah masuk ke yang namanya adalah ganti kasir ya. Jadi posisi kasir saat ini adalah Esa. Nah, dia bisa melakukan transaksi lain-lainnya. Sekalian saja di sini biasanya ini ada satu fitur ya yang diminta oleh salah satu toko, di mana ada yang namanya itu adalah bahwa barang dapat ditukar ataupun dapat dikembalikan, walaupun dalam secara flow-nya bahwa barangnya sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar, tapi dengan beberapa case itu dapat dilakukan agar tidak merubah
merusak struktur data, misalnya transaksi itu adalah transaksi pinjaman, transaksi yang lain-lain, maka kita tambahkan fitur itu di mana kita masukkan sebagai transaksi tukar barang ataupun juga yang namanya itu adalah refund. Nah, untuk tukar barang misalnya kita bisa tekan di sini F3. Oke. Nah, kita bisa pilih misalnya adalah misalnya ini contohnya saja ya. Oke, ini berarti barang yang ditukar itu kita masukkan dulu, kita keluarkan barang dulu dari toko sebagai pengganti barang yang mau ditukar. Setelah itu kita escape untuk masuk ke proses penukaran barang, tekan F5. Nah, di sini sebenarnya tukar sama refund itu hanya untuk yang namanya itu adalah khusus anggota. Maka kita masuk dulu ke anggota, yaitu di sini kita bisa klik anggota atau tekan F10 ya, kita klik anggota. Nah, di sini kita bisa F4 untuk anggotanya, misalnya kita pilih oke, kemudian kita enter. Nah, ini sudah, baru kita bisa lanjutkan kembali tukar barang, misalnya adalah F5, kita pilih tukar. Oke, barang yang kita tukar misalnya tadi bisa ini saja. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa nilai barangnya itu, nilai ordernya adalah 15.000, nilai barangnya, nilai order ini 15.000, nilai barangnya adalah 15.000. Kalau kita proses, untuk penukaran juga bisa bisa juga dengan adanya pengembalian uang di sini ya. Kita contohkan saja. Kita F3. Nah, contohnya di sini yang barang yang mau ditukar itu adalah, kita masukkan ini, kemudian kita enter. Oke, setelah itu misalnya kita akan tukar dengan yang namanya itu. Oke, di sini walaupun bukan anggota, dengan beberapa package kita bisa memaksakan pembayaran tukar dengan menekan tombol yang namanya adalah F1. Nah, kita bisa lakukan tekan di tukar, yaitu kita klik di sini, tekan 6. Oke, kita masukkan yang ditukar adalah ini dia. Oke. Nah, total order adalah 10.000, nilai barang adalah 15.000. Di sini berarti toko harus mengembalikan sebesar yang namanya itu adalah 5.000 ya. Maka dia bisa tetap diproses. Jadi, nah seperti ini. Oke, sementara untuk proses buka toko dan ganti toko kita cukupkan. Untuk selanjutnya, untuk tutup toko bisa saja. Oke, kita lakukan saja deh, maaf sekalian karena tanggung ya. Jadi di sini untuk toko itu bisa klik di sini, atau kita bisa tekan yang namanya adalah backslash. Nah, ini dia. Jadi keterangan, jadi tunanya sekian, tukar barangnya kenapa minus, karena uang tadi toko harus mengeluarkan kembalian sebesar 5.000. Jadi dia akan minus, akan mengurangi yang namanya adalah yang ada di cash drawer. Jadi seperti itu. Oke. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan yang namanya adalah kita proses tutup terminal.
Oke, ini sudah selesai, berarti dia sudah tutup dan kita bisa pulang. Demikian, terima kasih untuk video kali ini.